Oke, kembali lagi di Good Morning Indonesia dan kita sudah masuk ke segmen dialog. Zaki, kalau misalnya kamu ditanyain, mimpi kamu apa sih, Zak? Macam-macam, banyak sebenarnya. Susah, ada yang sudah terrealisasi seperti sekarang ini. Ada yang masih diimpikan. Ada yang masih diimpikan, tapi dan harus berusaha. Tapi yang masih diimpikan ini, Mai, antara, aduh bisa nggak ya? Bisa lah pasti. Sering tuh rasanya kayak terlalu berlebihan ya. Kayaknya kalau saya mimpi ini kayaknya terlalu besar deh mimpi. Tapi mimpi kan memang harus tinggi langit. Harus tinggi langit ya? Harus. Tapi harus sesuai dengan kemampuan dan realita juga dong. Iya sih, tapi mungkin Pak Thomas yang sudah hadir di sini punya cara-cara khusus untuk mewujudkan mimpi itu agar terrealisasi dan bukan hal yang tidak mungkin. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak Thomas. pagi. Pak Thomas Sugiarto, pemirsa, ini penulis buku Big Dream, Make It Happen. Yes. Unik ya bukunya. Ini buku yang sangat unik karena dalam satu buku ini terdapat dua buku. Ternyata. Ada dua buku. Dibolak-balik. Ini satu, ini dua. Itu dia. Iya. Betul. Dan kalau kita berbicara masalah Big Dream dan juga Make It Happen, ini adalah satu kesatuan kalimat yang kita punya mimpi dan ini harus terwujud. Nah, ini di buku ini juga ada yang satu yang menarik. Ada pengantar dari Pak Joko Widodo dan Sofyan Wanandi. Ini gimana ini ceritanya, Pak? Apakah terinspirasi dari beliau atau bagaimana? Baik. Ya. Sesungguhnya mungkin saya sampaikan dulu tentang Big Dream-nya. Kenapa saya ada buku Big Dream? Jadi ini udah kejadian udah setahun lebih, bertahun-tahun lah ya. Jadi saya lihat banyak orang Indonesia di mana banyak yang pasrah dengan keadaan. Sometimes sebagian besar yang udah lumayan, tapi berada di zona nyaman. Padahal kesempatan masih begitu besar ya. Nah, sehingga saya sangat terusik untuk ayo kita harus berani bermimpi supaya kita bisa lebih sukses, lebih luar biasa, hidup lebih enak. Nah, tapi kenyataan banyak orang tidak bisa begitu. Nah, saya urut-urut kenapa? Ternyata mereka tidak punya impian besar. Nah, karena tidak ada impian besar sehingga tidak membuat mereka bergerak. Lalu saya cek lagi, kenapa tidak punya impian besar? Karena sebagian besar itu karena pikir impian besar harus ada duit besar, baru berani bermimpi. Sehingga ketika orang tanpa sadar dia berpikir, oh saya mau berpikir impian besar, oh tapi duit nggak bisa deh. Hanya dia mentoknya di situ ya, Pak? Betul. Jadi akhirnya saya bikinlah buku ini. Jangan pikirkan duit dulu. Apa yang kamu mau dulu, baru pikirkan gimana caranya. Nah, kenapa Pak Jokowi mau kasih kata pengantar? Karena saya spiritnya seperti Pak Jokowi, bahwa kita ingin ada satu harapan besar ke depan. Pak Jokowi ingin Jakarta baru. Saya ingin masyarakat dengan mindset baru. Sehingga ketika saya sampaikan Pak Jokowi bahwa ini buku, saya tertulis secara resmi ya, bahwa buku saya ini akan membantu program pemerintah supaya merubah mindset. Karena kalau kita kasih makan hari ini habis, besok lapar. Tapi kalau rubah pikiran, bahwa setiap orang harus mandiri, setiap orang bisa sukses, maka setiap orang tidak perlu dibantu, maka Indonesia pasti luar biasa. Nah, karena seperti itu, bukan cuma sekedar bahwa ayo bermimpi, tapi saya juga ada program nyatanya di bagian Make It Happen, sehingga masyarakat bisa wujudkan benar-benar langkah per langkah. Itu gambaran dasarnya. Pak Thomas, mungkin sebagian besar, saya tidak bisa ngejudge juga sebagian besar, tapi mungkin ada banyak orang pikirannya sama seperti saya tadi. Saya masih punya mimpi sampai sekarang ini, Pak Thomas, dan saya takut untuk merealisasikan. Takut loh. Nah, saya jawab, kalau Pak Thomas tanya kenapa kamu takut, Zaki, gitu. Karena saya pertama nanti diketawa-ketawain orang. Mimpi kamu, Zaki. Itu dia. Nah, yang kedua tidak percaya kemampuan. Di Indonesia. Ini bagaimana, Pak Thomas? Ini hambatan. Kita harus dobrak. Kenapa nasib kita tergantung orang lain? Itu dia. Ya kan? Impian kita kenapa harus tergantung pada orang ketawa atau tidak? Manusia begitu banyak. Kita nggak bisa meyakinkan semua orang. Dan sebagian besar tanda kutip orang suka senasib. Dalam arti, misalnya dia ketawain kita. Bisa jadi karena dia nasibnya nggak bagus, jadi dia ketawain kita. Mungkin sudah punya pengalaman ya. Jangan mimpi lah, nggak bakalan. Gua saja udah gagal 10 kali, lu juga gitu. Padahal dia gagal, belum tentu kita gagal. Nah, jadi satu, kalau kita mau sukses, pertama kita harus percaya bahwa Tuhan sudah ciptakan kita semua ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Yang penting kita ikut arah yang benar nggak? Kalau kita mau sukses, ikutilah arah orang sukses. Jangan ikutin orang umum. Dunia ini memang
Demokrasi boleh secara umum, tapi untuk sukses kita harus ikuti minoritas. Dalam arti orang minoritas yang sukses, ikutin arah itu. Iya. Tapi terkadang kalau misalnya kita sudah bermimpi, mencoba, berusaha, kemudian gagal, itu yang membuat kita semakin down seperti itu. Akhirnya kita ditertawakan seperti itu. Bagaimana untuk menyemangati lagi agar walaupun gagal berkali-kali tetap semangat meraih mimpi? Persoalannya letaknya di mana? Di awal tahap mimpi itu. Mimpi itu harus ada why-nya, ada mengapanya. Sehingga kita baru bisa lakukan dengan tenang dan lakukan dengan terbaik. Contoh misalnya, kita mau ke airport, ya, mau ke Bali. Nah, kenapa mau ke Bali? Kalau kita hanya just for fun, perjalanan kita ke airport, ternyata ada hambatan, ada banjir atau mogok, makanya ya udah deh, nggak usah pulang. Tapi kalau di sana orang tua kita lagi sakit dan tunggu kita hadir, apapun terjadi kita terjang. Jadi begitu juga mimpi. Kalau mimpi kita demi siapa? Demi orang tua kita, demi anak kita, demi pasangan kita, apapun terjadi kita akan kejar. Tentu dengan jalan yang halal, ya, jangan yang benar. Baru terakhir yang keempat untuk diri sendiri. Nah, nextnya baru untuk orang lain dalam arti sosial, ya, apakah keagamaan atau untuk faktor sosial lah, ya. Nah, mengapa saya balikan itu? Karena kebanyakan pikirnya orang lain, tapi dirinya nggak keurus. Hanya dirinya lah yang diurus orang lain. Artinya kita juga kalau bermimpi kita harus punya motivasi yang lebih di situ untuk mencapainya. Ya. Kalau itu sudah kuat tertanam di alam bawah sadar, maka tidak ada yang bisa halangi. Apapun kita terjang. Dengan jalan yang benar, ya. Pak Thomas, berarti ada hierarki ya saat kita ingin mewujudkan mimpi itu. Kita wujudkan dulu mimpi orang tua. Ya. Begitu ya Pak Thomas? Ya, apa yang ada kita mau kasih buat orang tua? Kemudian baru anak, baru pasangan kita, baru diri kita, baru orang lain. Jadi kita itu di level yang agak di bawah dibandingkan dengan orang lain. Betul. Bukan karena kita sendiri dulu. Karena kalau diri kita gampang sekali menyerah. Ayo udahlah, saya nggak makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak makan, apakah kita berhenti? Kagak. Jadi caranya misalnya untuk orang tua gimana? Caranya supaya tidak diketawain atau diketawain pun kita terjang. Misalnya, Bapak, katakan kita Muslim misalnya, kasih tahu ke orang tua, Ibu, 2 tahun lagi Ibu akan naik haji. Hari ini mungkin kita nggak ada duit, ya. Kasih tahu, Ibu, Bapak akan lihat wajah Ibu begitu berseri-seri dan cerita ke seluruh tetangga, seluruh saudara. Ibu pasti pergi lihat wajahnya. Begitu wajahnya luar biasa, momen itu akan tertanam di alam bawah sadar. Dan Mas tidak akan tidur dengan nyenyak kalau tidak kerja kalau tidak mewujudkan itu, tidak wujudkan itu. Dan suruh Ibu setiap minggu tanya, Nak, sudah sampai di mana? Tiket saya, paket saya. Kita akan wujudkan. Begitu juga sama anak. Anak bilang, Papi, saya waktu itu ya, anak saya bilang, Papi beliin dong mobil yang bisa pencet, pintunya bisa buka. Dia nggak ngerti mobil apa, Alfa. Nah, karena itu udah permintaan anak, ya kita wujudkan. Dan puji Tuhan bisa diwujudkan. Nah, itu satu kepuasan tersendiri yang luar biasa. Nah, kalau kita berbicara dalam buku Big Dream ini sendiri, dalam buku pertama, ini lebih mengulas tentang apa? Jadi, impian-impian ini dari adalah satu step. Pak Thomas sendiri Saya bikin 4 step. 4 step. Pertama adalah, di bab pertama ya, apa yang akan Anda lakukan jika uang bukan masalah? Ya, jadi yang tadi itu ya, pertama bikin dulu 2 impian untuk orang tua, 2 lagi untuk anak, 2 lagi untuk pasangan, 2 lagi untuk diri kita, ya menghargai diri kita juga, 2 lagi untuk orang lain. Ya, kalau kita belum menikah ya pasangan nggak ada, anak nggak ada, kita bisa bikin lebih dari itu. Ya, setelah itu kita harus tahu mengapa kita harus sukses, mengapa kita harus punya impian besar. Nah, banyak orang tidak mengerti bahwasannya hari ini misalnya nih, kita usia 40 ya, dengan biaya hidup 10 juta. Ketika kita pensiun kalau kita kerja, usia 55, berapa sih biaya ini? Dia akan jadi 42 juta dengan inflasi 10%. 42 juta. Dan hari itu kita nggak ada duit. Sementara pensiun kan kita nggak tinggal diam. Kita masih mau hidup kan, minimal 20 tahun. Nah, supaya bisa hidup 20 tahun dengan standar yang sama, berapa yang kita punya? Kalau investasinya 14%, kita butuh 6,9 M. Pada saat pensiun kita harus punya 6,9 M. Baru bisa biayain hidup dan uang itu habis. Dan banyak orang yang nggak tahu loh ini. Nggak tahu, nggak hitung.
nggak mempersiapkan juga ini. Iya. Dan untuk punya itu kita sekarang harus punya berapa? Minimal 1 M dengan investasi 14%. Padahal orang banyak yang taruh di deposito atau apa, cuma 6%, 3% kalau taruh di tabungan. Itu akan setengah mati. Kalau kita nggak capai itu, apa yang terjadi? Kualitas itu kita akan turun. Nah, kalau hari ini, kalau kita tidak punya 1 M, apa yang terjadi? Setiap tahun kita harus siapin. Kalau kita tetap mau capai 6,9 M, berapa yang dia harus disiapin? 140 juta per tahun. Artinya, hari ini saya punya biaya hidup 10 juta, saya harus sisihkan 12 juta untuk menyiapkan masa depan, pensiun. Itu pun dengan catatan untuk anak, untuk resiko segalanya, sekolah, itu udah beres. Ya, so artinya biaya hidup 10 juta, kita harus punya 22. Artinya 55% itu harus invest. Kenyataan apa? Kenyataan manusia Indonesia invest paling 10, 20, 30%. Dan apa yang terjadi? Kalau dia even 30%, artinya biaya hidup 10 juta, dia tabung 3,5 juta, artinya dia punya gaji 13,5 juta. Nanti kalau dia hanya bisa 3,5 juta setiap tahun, pada saat pensiun nanti kualitasnya bukan 10 juta, tapi setara dengan 3 juta saja, turun 70%. Baik. Dan banyak orang tidak tahu. Pak Thomas, ini misalnya saya biaya hidupnya 10 juta tadi, saya harus menginvestasikan 12 juta. Begitu kan, ya, Pak ya? Kalau usia 40 ya. Kalau usia 40 lah misalnya. Tapi saya pusing gitu, Pak. Sekarang 10 juta itu aja kan sudah selesai semuanya nanti kan. Ini 12 juta saya dapat dari mana lagi? Ini ada jawabannya, tapi dijawabin nanti, Pak Thomas. Oke, kita jeda dulu pemirsa, dan Dialog Good Morning Indonesia masih akan berlanjut, tetaplah bersama kami. Baik, bisa kembali lagi di Good Morning Indonesia bersama narasumber kita, penulis buku Big Dream dan Make It Happen, Bapak Thomas Sugiarto. Tadi saya ada satu pertanyaan yang terputus ya, Mbak ya. Kalau dengan pendapatan 10 juta kita harus invest 12 juta, ini rasanya nggak mungkin gitu. Dari mana? Nah, ini baru padahal udah dikasih tau Big Dream and Make It Happen, saya udah bilang nggak mungkin gitu, Pak Thomas. Pertama-tama gimana caranya? Kata tidak mungkin dibuang dulu. Buang dulu. Oke? Nah, sekarang adalah kita mau nggak dulu kita punya impian seperti itu. Kalau kita mau, kita akan cari jalan keluar. Oke? Sehingga apa yang harus dilakukan? Kalau kita sadar hari ini, maka kita harus lakukan apa? Satu, kalau saya kerja, saya harus capai posisi apa? Sehingga memungkinkan saya bisa punya income seperti itu. Nah, seberapa cepat saya bisa sampai di sana dan sebagainya. Oke? Nah, itu adalah bagian dari membuat kita bergerak. Oke? Nah, tapi inti di sini adalah di bagian bab 2 itu kita harus benar-benar menyadari masa depan seperti apa sih, perjalanan hidup itu seperti apa sih. Nah, kalau itu sudah sadar, baru kita cara. Oke, sekarang apa yang harus saya mencapai? Nggak mungkin semua kita capai. Kita bedah di bab 3 ya. Nah, tadi kan saya udah bilang 2 untuk orang tua dan sebagainya. Nah, kita baru prioritas. Mana yang harus prioritas di bab 3 ya. So, perjalanan, mengapa kita mau impian besar, kita masuk ke bab 3 adalah, oke, bagaimana membuat impian itu masuk ke dalam hati, ya. Jangka pendeknya apa yang mau kita capai, kemudian jangka menengahnya apa yang mau kita capai, jangka panjang apa yang kita mau capai. Jadi, step by step itu kalau udah jelas, maka kita baru bab 4 menentukan apa yang harus kita lakukan. Seperti tadi saya bilang, ya. Oke, so, kalau saya bekerja, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya mungkin harus saya kejar posisi itu. Posisi itu memungkinkan gaji segitu. Nah, tapi jangan langsung serta-merta kita kejar. Kita cari orangnya, cari tahu dulu. Kamu di posisi itu enak nggak sih? Apa yang kamu lakukan enak nggak sih? Oh, kalau misalnya sesuai dengan kita, oke, kita kejar. Tapi kalau enggak, kita cari yang lain lagi. Oke? Nah, kalau misalnya apa yang kita mau lakukan masih mentok, ya udah cari income tambahan di luar dari jam biasa. Jadi jangan lagi misalnya sore malam udah pulang, kita harus kerja. Lalu Sabtu Minggu harus kerja, cari income tambahan supaya kita bisa capai itu. Tapi kalau itu kan misalnya sudah ada zona aman, kita sudah bekerja. Tapi bagi sekarang ini yang mau merintis atau mungkin juga sedang kesulitan seperti itu, atau mungkin juga belum punya pegangan yang
full untuk bekerja, apa yang harus dilakukan? Apakah membuka usaha seperti itu? Kalau misalnya tadi untuk mendapatkan 2 juta tambahan kan harus mencapai level tertentu. Tapi kalau untuk dari para pengusaha entrepreneur seperti itu? Oh, kalau pengusaha itu punya jalan lebih banyak. Oke, satu mentok muncul yang lain. Tapi ini untuk kelas yang mungkin masih di bawah seperti itu, masih baru merintis seperti itu. Banyak pekerjaan bisnis tidak perlu modal. Oke, yang penting ide, waktu, tenaga. Nah, bidang sales atau apa, banyak yang bisa capai. Pak Jokowi pun dibilang manusia dengan sejuta ide gitu ya. Oh iya, banyak ide. Sepanjang kita tidak stay still, dalam arti adalah hanya mentok di pikiran itu, kita selalu melawan kemapanan. Kalau ini bisa nggak lebih baik, ini bisa nggak lebih baik, bisa nggak lebih baik, maka jalan selalu ada. Kalau kita mentok, kita tanya orang lain yang lebih pintar. Gimana menurut kamu? Ini saya mentok nih, ada nggak jalan keluar? Nah, seperti itu, pasti ada jalan. Atau terkadang butuh orang lain juga untuk bilang, kamu nih sedang di zona nyaman loh, gitu. Oh, perlu itu. Kita perlu ada orang yang kalau ke kita, dia bicara, kita bisa mempercayai itu. Jadi kalau impian itu udah tercapai, maka di bab 4 itu saya bilang, oke, kalau kamu bisa lakukan semua yang harus kamu lakukan, termasuk orang bisnis, apa yang dia harus pertimbangkan, misalnya servis yang lebih baik, jual produk yang benar-benar berguna buat masyarakat dan sebagainya, promosi yang tepat ke orang yang tepat, maka hasil pasti luar biasa. Nah, ini di buku yang kedua ini ada juga yang menarik ini, Zak, dan juga pemirsa ada ini. Pemirsa yang baru bergabung. Jadi ini buku Pak Thomas Sugiarto. Di sini tertulis book 1. Book 1. Big Dream. Nanti tinggal kita balik begini. Sudah buku kedua. Buku kedua, Make It Happen. Nah, di buku kedua ini juga ada yang menarik. Ini ada program mau bonus 2 miliar rupiah. Ini program apa maksudnya ini? Apa ya? Oke, baik. Saya juga mau ikut ini. Jadi ceritanya, tadi kan saya bilang, you harus mempunyai big dream. Kemudian, oke, bagaimana caranya dan sebagainya. Ketika udah lakukan, nanti di bab di buku 1 itu, di belakangnya ada 18 pertanyaan checklist. Kalau dia bisa jawab 12 diantaranya, ya, dengan kategori bisa atau sangat bisa, maka dia udah di jalur yang benar. Apakah dia pekerjaannya, apakah dia profesi sebagai profesional, ya, dan sebagainya. Oke? Jadi, kalau dia belum, maka dia perlu baca halaman berikutnya, buku berikutnya, yaitu Make It Happen. Nah, di situ ada program yang saya bikin, program mau bonus 2 miliar, untuk membantu orang untuk mencapai impian besarnya. Ya, dalam jangka pendek. Oke, khusus menengah ke bawah, ya. Khusus menengah ke bawah. Ini dari 18 pertanyaan, saya kasih 3 pertanyaan dulu buat teasernya pemirsa ya. Yang pertama, 18 pertanyaan tentang pencapaian impian hidup. Yang pertama, menghasilkan pendapatan yang memadai dalam jangka pendek. Apakah sangat tidak bisa, kadang-kadang bisa, atau sangat bisa? Pertanyaan yang kedua, anak bisa sekolah SD, SMP, SMA, dan kuliah di sekolah yang terbaik. Sangat tidak bisa, kadang-kadang bisa, atau sangat bisa. Yang ketiga, memiliki mobil idaman. Ya. Sangat tidak bisa, kadang-kadang bisa atau sangat bisa. 3 pertanyaan ini saja Pak Thomas, kadang-kadang berat loh untuk kita bilang sangat bisa. Sangat bisa, ini kita harus bisa. Tadi tidak mungkin, buang, berat, buang. Oke. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Selalu begitu, ya. Bukan artinya kita melawan takdir Tuhan, ya. Sebenarnya Tuhan udah kasih kita semuanya. Contoh misalnya, Bapak Pak Jakri selalu pakai tangan kanan kan? Nah, tangan kiri bisa tulis nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena belum pernah dipakai. Iya. Contoh kedua, Pak Jakri bisa nggak bahasa Mandarin, bahasa Rusia? Nggak bisa. Nah, karena Pak Jakri bilang tidak. Iya. Coba kalau belajar, bisa nggak? Bisa. Atau mungkin jawabnya belum dan nanti akan bisa gitu ya. Jawabnya pertama bisa dulu. Bisa dulu, harus optimis dulu ya. Berpikir gimana? Belajar. Segala sesuatu yang menyangkut tergantung diri kita, ya, apakah kerajinan, kepintaran, kecantikan, maka 95% bisa. 5% ya Tuhan, ya. Menentukan terakhir ya. Itu jangan sampai kita hilangkan begitu ya Pak. Oh iya, harus. Nah, mungkin kembali ke tadi ya, mengapa orang harus punya impian besar? Karena ada 3 faktor yang mempengaruhi. Ya, dia harus mengerti. 1 adalah soal dia pekerjaan. Apa yang kita lakukan? Profesi. Kedua adalah faktor
kepintaran tentang finansial, ya. Apakah itu inflasi dan investasi. Yang ketiga adalah kesadaran akan resiko. Resiko karena sakit keras atau meninggal tercepat. Jadi itu yang bisa menghambat orang untuk mencapai sukses. Ya. Atau tiba-tiba bisa dari sini bisa breng. Gitu. Berarti 3 hal ini harus kita persiapkan, kita atur dengan baik begitu ya Pak? Betul Pak, betul. Nah, jadi kalau mereka udah lakukan itu, ya baru cek 12 ya. Saya cek 12 masih belum bisa, tapi kepengen mau, baru baca buku kedua, Make It Happen-nya. Ya. Jadi Make It Happen itu adalah sebuah program yang saya bikin untuk orang-orang hebat yang, waduh, kenapa gua nggak bisa capai nih? Ayo, gua bisa bantu. Atau orang yang rajin, mau benar-benar luar biasa, tapi apa yang dikerjakannya belum bisa. Saya membantu mereka, beliau-beliau, ayo sama-sama kita sukses bersama di bidang bisnis yang saya lakukan. Baik, Pak Thomas, saya pernah mendengar orang bilang, orang hebat itu dia berpikir 1 langkah lebih dulu daripada yang lain gitu. Saya yakin Pak Thomas bikin buku ini udah berpikir 1 langkah dari pembaca seperti saya. Makanya bawa bikin 2 kan. Takut seorang Zaki akan menyerah di yang 1, ntar dia pindah ke yang 2, jadi udah siap. Tapi pemirsa mungkin pengen tahu juga, kok Pak Thomas bisa bikin buku seperti ini? Awal background seorang Thomas Sugiarto ini sebagai pengusaha dengan jaringan yang banyak juga begitu? Ya, jadi saya adalah salah satu pelaku bisnis di dunia financial planning. Ya, saya pemilik agency namanya Entrepreneurs ya. Entrepreneurs. And then saya adalah chairman-nya di situ ya. Saya punya banyak orang yang background-nya banking, profesional, pemilik bisnis yang gabung di grup saya saat ini ya. Nah, jadi saya bisa lihat dengan apa yang saya lakukan ini 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Saya udah tahu. Oleh karena itu saya begitu yakinnya, kalau kita lakukan ini pasti luar biasa. Jadi saya bergerak di dunia bisnis insurance, ya. Tapi insurance ini di perusahaan yang memang level nomor 1 di tingkat nasional maupun dunia, ya. Salah satu lah yang di tingkat dunia. Nah, jadi saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan ini pasti bisa membuat saya sukses. Maka saya mau mengajak orang-orang Indonesia yang mau sukses tapi nggak tahu jalannya gimana, ayo ikut saya. Ini dia. Tapi kalau misalnya kita bertanya, big dream-nya dari Pak Thomas sendiri dulu apa sih? Dijawabnya nanti tau Itu biar yang juga memotivasi pemirsa juga. Dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan pembahasan yang menarik ini, 2 buku menjadi 1, Big Dream dan Make It Happen. Tapi setelah jeda yang berikut ini, tetaplah di Good Morning Indonesia. Iya, kalau tadi kita sudah membahas tentang Big Dream dan juga Make It Happen, dan kita juga sudah dapat motivasi dari buku ini juga. Tapi kita juga mau menanyakan, apa sih sebenarnya Big Dream-nya dari Pak Thomas sendiri sehingga bisa tercipta buku ini, kemudian juga motivasinya kepada orang lain. Oke, jadi saya bermimpi bahwa saya mau membuat banyak orang bersama-sama saya untuk sukses. Ya, 1000 orang yang bisa saya ajak untuk sukses 10-15 tahun ke depan. Ya, so kenapa saya begitu yakin dengan bisnis saya? Ya, saya bergerak di bidang insurance ya. Satu yang saya lihat adalah apa? Profesinya itu sebagai agent itu sangat mulia. Kita membantu orang, ya, seperti dokter membantu orang mendiagnosa keuangan. Sehingga kita bisa kasih advice bagaimana dia harus siapkan sehingga pada saat nanti dia pensiun dia mempunyai uang yang cukup untuk dia bisa nikmati hidup. Tapi kalau dalam perjalanan itu kena masalah sakit, dia mempunyai uang yang cukup, tidak tergantung orang lain untuk bisa berobat. Dia mempunyai uang yang cukup untuk anaknya sehingga anak-anak bisa sekolah, keluarga bisa nikmati hidup, ya. Pada saat dia tidak ada pun dia mempunyai uang yang cukup untuk membiarkan keluarganya hidup dengan enak. Itu adalah pekerjaan saya dan tim-tim di bawah saya. Jadi ini satu pekerjaan yang sangat mulia sebenarnya. Nah, jadi nggak ada alasan untuk tidak dikerjakan. Yang kedua adalah pangsa pasar. Orang Indonesia yang sadar asuransi hari ini dan punya polis pribadi baru di bawah 5%. Sedangkan di luar negeri udah 100% lebih. Misalnya Singapura ya, Malaysia saja udah 40%. Even 5% saja, artinya 95% orang nggak ada. Tapi 5% ini pun banyak orang yang punya, tapi sekedarnya. Kenapa? Karena kesadaran tidak ada, sehingga dia didatangin. Bukan dia mencari.
Nah, bahkan setelah didatangin pun malah ditolak-tolak. Iya. Dan orang yang datang belum tentu kualitasnya bagus. Jadi dia punya asuransi sehingga tidak sesuai kebutuhan. Sehingga kita lakukan seperti itu, ya. Jadi faktor pangsa pasar sangat besar. Ketiga adalah saya berada di perusahaan yang sangat luar biasa, ya, yang ternama kalau tingkat dunia sangat luar biasa, di tingkat nasional Indonesia itu salah satu yang top nomor 1 saat ini 10 tahun terakhir. Bahkan menurut perhitungan dari Forbes, 100 tahun lagi perusahaan ini masih ada. Jadi saya sangat secure, saya merasa wah ini oke. Produknya sudah sangat terbukti di lapangan, ya. Ada tahun 2011 kita bayar klaim 100.000 lebih, ya. Setiap 50 detik satu klaim. Ya, salah satu klaim misalnya yang dari saya pribadi punya nasabah 10M, tadinya saya pikir 1 bulan berbayar, ternyata seminggu udah dibayar. Jadi saya sangat percaya salah satunya di situ, ya. Iya, kalau kita kembali lagi ke buku ini, bab mana sih yang paling Mbak Thomas sendiri sukai untuk bisa memotivasi orang dan yang paling penting untuk dibaca mungkin? Dalam buku ini khusus untuk orang awam, ya. Kalau untuk orang awam berarti dia harus tahu dulu bab 1 di bagian Big Dream, bab 1, bab 2. 2 itu harus benar-benar dia pahami betul-betul. Nah, pahami dulu. Baru setelah itu baru masuk ke bab 3. Nanti ada sesi visualisasinya, baru masuk ke bab 4. Nah, kemudian kalau mereka udah tahu, kalau ada jalan silakan. Tapi kalau nggak ada jalan, dia baca buku saya kedua, Make It Happen. Bab 1-nya. Ya, bab 1-nya. Di situ kenapa saya begitu yakin berani katakan yang kasih bonus 2 miliar dari pribadi saya, ya, dan jumlah pemenangnya tidak terbatas, ya. Itu khusus untuk orang hebat. Tapi ada juga untuk yang orang biasa, yaitu mereka melakukan referensi, mereferensi orang hebat, ya. Nah, itu ada program di situ, ya. Detailnya mungkin dia bisa baca. Nah, sehingga beliau-beliau itu bisa ikut sukses, ya. Nah, bab 1 itu sangat penting sehingga mereka memahami, oh masuk akal nggak ini capai itu, ya. Lalu Pak Thomas, seringkali dalam hidup menuju mencapai kesuksesan itu alam bawah sadar kita sendiri bilang udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kakek dulu susah, bapak juga susah. Ya sekarang kalau kita susah ya wajar lah kita susah. Jadi kita nggak usah pikir jadi sukses. Alam bawah sadar karena faktor lingkungan orang-orang yang tertawakan, orang yang tidak mensupport tadi. Alam bawah sadar ini bisa nggak dirubah, Pak Thomas? Alam bawah sadar kita bilang bisa, jangan bilang tidak bisa, ya. Nah, ini salah satu cara, ya, yang pemirsa mungkin harus lakukan, ya, lakukan di kehidupan setiap hari. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Jawaban setiap hadapi apapun, mengapa tidak? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Nah, maka jalan akan keluar. Banyak orang terbukti kok di dunia ini. Banyak orang sukses karena keluarga miskin. Ya, banyak orang yang sudah luar biasa, beragam profesi. Kenapa kita dilahirkan harus jadi orang miskin? So kalau kita lahir jadi orang miskin itu bukan kesalahan kita. Tapi ketika kita mati dalam kondisi miskin, itu salah kita. Jadi lebih baik kita juga harus selalu bergaul dengan orang yang berpositive thinking juga. Sangat harus. Itu harus. Agar kita tidak minoritas yang tadi saya bilang. Alam bawah sadar kita jadi berubah seperti itu. Baik, mulai sekarang kalau ada yang bilang Big Dream, Make It Happen, kita jawabnya why not? Why not? Dan bisa. Dan pasti bisa. Terima kasih Pak Thomas Sugiarto sudah hadir di Good Morning Indonesia hari ini. Ini buku yang sangat menarik sekali dan unik sekali. Bagi pemirsa, ya, bisa beli di toko buku Gramedia, ya. Itu cuma 70.000. Ya. Kenapa 70.000? Karena tadinya 90 sekian ribu. Karena saya minta, ini harus 70 supaya banyak orang bisa baca. Ya, buku ini beli di sana. Tapi kalau bagi pemirsa yang mau dapat gratis, ya, apa inspirasi yang dia dapat hari ini? Ya, bikin 2 paragraf, maksimal 10 baris, kirim ke email kami, namanya info@maubonus2miliar.com. Siap. Maubonus2miliar.com. info@maubonus2miliar.com. Duanya itu tulisan. Tulisan. Ya? Sekali lagi ya pemirsa, yang menang. info@maubonus2miliar itu disambung maubonus2miliar.com. Iya. Maksimal 2 paragraf atau 10 baris. Nah, nanti insya Allah saya akan kasih buku, ya, 10 sampai 20
orang yang terinspirasi, saya akan kasih buku. Bahkan bisa saya undang untuk seminar yang akan saya lakukan. Ya, itu. Baik. Terima kasih Terima banyak kasih Pak Thomas atas kehadirannya. Ini menginspirasi sekali dan semuanya juga harus punya inspirasi kalau misalnya mau dapat buku ini gratis ya. Luar biasa perbincangan pagi hari ini pemirsa. Ini membuka juga alam bawah sadar saya untuk bisa bermimpi lebih besar lagi. Ya, why not? Why Pasti not? bisa. Kita ketemu lagi besok, why not? Pasti itu ya. Ya, di Good Morning Indonesia pasti kita juga punya dialog yang menarik dan juga info-info yang hangat untuk menemani Anda besok pagi ya. Ya. Dan kami pamit undur diri, saya Maya Intan. Saya Zaki Hussein, sampai jumpa.